Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang dan percakapan kita dengan Kak Yuliana. Tadi udah tahu ya riwayatnya bagaimana Kak Yuliana bisa sampai ke Kalbar ya. Nah, dari SMA tuh emang pengen kuliah atau enggak sebenarnya? Sebenarnya saya pengen kuliah, tapi bukan pilihan saya nggak jatuh kepada Universitas Tanjung Pura. Pilihan pertama di mana? Ya, Saya bentar. Kamu masuknya tuh jalur apa? saya sebelumnya tes jalur SN, jalur nilai, Soal cuma undangan ya? ya Ah, nggak lulus. nggak lulus. Lalu coba SB dan ternyata saya lulus. Tes tulis. Ya, Berarti datang ke Pontianak. iya saya datang ke Pontianak waktu itu. Eh, Pilihan pertama Pilihan pertama saya pendidikan guru sekolah dasar. PGSD di. Ya, di Untan Oh, di juga, Untan juga. PGSD. Pilihan dua pendidikan sejarah. sejarah. Memang pingin berarti kan udah kelihatan ya bahwa Mbak Yuli ini memang mau jadi guru karena pilihan satu, pilihan kedua memang guru kan. Iya. Alasannya mengapa yang pilihan satunya PGSD? Karena yang tadi saya bilang tuh SKM tuh ada rencana pembangunannya di Papua. Dimulai pembangunannya dari SD. Makanya kepala sekolah saya bilang, ya udah kamu ngambil jurusan PGSD. Alasan saya ngambil pendidikan sejarah itu karena di sekolah saya belum ada guru yang benar-benar lulusan pendidikan sejarah. Jadi kepala sekolah saya menyarankan, udah kamu ambil aja jurusan ini. Sejarah ya? Ya. Ya. Itu emang nggak ada keinginan ngambil di luar Kalbar? Maksudnya aku pengen balik ngambil di Cendrawasih aja lah, apa ngambil di Papua Barat? Itu waktu itu tuh sebenarnya setelah saya lulus SMA tuh saya sebenarnya kan ada disampaikan kalau kami bakalan jadi guru kan. Cuma waktu itu tuh saya pengennya ngambil ke ini apa ya namanya UKSW kalau Salatiga. Ya, yang ada. yang di Jogja. Bukan di kalau Ukrim. Kristen Immanuel. Ya, saya tuh pengen ngambil di Universitas Kristen Immanuel, ngambil jurusan ekonomi pembangunan kayak gitu. Saya karena kebetulan waktu SMA saya minatnya di ekonomi. Pengen ngambil itu, tahu-taunya saya dipanggil sama kepala sekolah bilang kalau kalian ikut aja sama yayasan Mika tadi. Suruh ikut yayasan Mika. Jadi waktu itu sebelum saya tes di Untan itu disarankan tes di Universitas Pelita Harapan. Wah, lebih bagus lagi ya, di Jakarta. Cuma saya nggak lolos kan. Jadi kata kepala sekolah saya, jangan nyerah dulu, kita masih banyak loh universitas lain. Kan gak hanya UPH aja. Jadi coba kamu coba di Untan. Nah, lalu saya coba di Untan lah. Dan dengan saya lulus di Untan. Sangat jarang ya. Biasanya orang nggak keterima di negeri, baru daftar di swasta. Ini kebalik ya. Nggak keterima di swasta, daftar negeri malah keterima. Jadi itu kampus-kampus yang lumayan ya, apalagi UPH yang di Jakarta itu. Berarti kuliahnya dibayarin sama yayasan? Iya, dibayarin. Karena beasiswa. Ikatan dinas ya berarti ya? Iya, nanti ada ikatan dinas. Berarti kamu selesai ini nggak boleh daftar PNS? Enggak, harus ikatan dinas selesai baru boleh. Sepertinya kayak gitu. Ya berarti kan kamu lulus itu sebenarnya udah siap disalurkan kan? Iya. Ini salah satu mahasiswa yang udah tenang dah, tinggal kuliah aja yang betul gitu kan. Kuliah yang betul, uang SPP udah dibayarin sampai lulus ya. Itu bulanan? Dikasih juga. Bulanan juga dikasih kan. Jadi rekan-rekan beasiswa itu tidak harus datang dari pemerintah ya. Bisa cari melalui pihak ketiga. Salah satunya Mbak Yuliana ini dapat dari pihak ketiganya karena pengabdiannya dari SMP, SMA dan insya Allah setelah selesai kuliah pun sudah siap disalurkan. Nah, makanya kuliahnya harus benar karena ibaratnya datang tuh tinggal bawa diri dia, Pak. Yeah. Bawa diri kan, bawa otak gitu kan. Kuliah dibayarkan, uang SPP pun bulanan pun dapat ya. Iya. Kalau kos dibayarin juga? Enggak. Ada tempat tinggalnya disediakan. Di sini? Iya. Rame dengan teman-teman se-Papua? Iya, ada. Tapi kawan-kawan saya yang Papua ada 4 orang di sini yang dapat beasiswa di Untan. Sama dari
asli Kalbar ada 2 orang. Berarti memang tempatnya pun disediakan untuk Iya. tempat tinggal ya? Nggak jauh dari sini? Enggak. Oke. Nah, itu Mbak Yuli. Kita masuk ke segmen berikutnya ya. Ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih mendasar dan lebih mendalam. Pertanyaan saya sebenarnya ingin saya sampaikan di tahap awal tadi, tapi saya baru ingin menyampaikannya sekarang karena ini lebih ke sesi bukan menggali riwayat kehidupannya lagi. Mbak Yuli, apa sih yang membuat Anda itu memilih untuk mau datang ke Kalbar, SMP, SMA di Landa, dan kemudian kuliah di sini? Apa sih latar belakangnya gitu loh? Selain dari dorongan nenek ya? Nenek, iya. Selain dari dorongan nenek. Yang pertama itu karena waktu dengar, sebenarnya dulu saya tahu Kalimantan Barat, cuma gimana ya, pas dibilang tuh, wah Kalbar itu di Pulau Kalimantan jauh, maulah ke sana, mau lihat orang-orang di sana tuh gimana. Itu salah satunya yang buat saya mau datang. Lalu yang lain tuh ada juga keluarga saya yang ngomong kayak, kapan lagi kamu mau lihat Kalbar? Kamu udah duluan loh dari kami yang udah besar-besar nih, ya belum pernah keluar pulau. Itu salah satu alasan yang membuat saya, dari diri saya juga pengen mau mencoba hidup mandiri lah istilahnya. Biar kan kita nggak selamanya sama orang tua kita. Betul. Jadi kayak ya udahlah pergi aja, kan nanti nggak selama-lamanya sama orang tua, jadi mau coba hidup mandiri. Cuma nggak senyangka aja itu melewati 2 pulau dari tanah Papua. Bukan 2 pulau lagi, kayaknya ratusan ya kayaknya. Enggak Pak, maksudnya pulau yang besar. Oh iya. Sulawesi, Jawa, baru Kalbar. Iya. Itu memang pingin maju juga, pingin nyari pengalaman baru. Iya, pengen cari pengalaman baru juga. Jadi orang-orang Papua tuh sebenarnya hasratnya untuk bisa kuliah atau belajar di luar pulau tuh besar ya. Nah, Yuli, harapan kamu di sisa studi ini tinggal berapa ya? Tinggal 2 tahun lagi ya? Iya. Kalau ikut PPG bisa 3 tahun, 4 tahun lagi kan? Iya. Syukur bisa lanjut S2 di sini kan? Pengen nggak S2 kira-kira? Enggak. PPG? Kalau diwajibkan ya mau tidak mau. Ya, PPG gratis kok, tinggal ikutin aja gitu kan, nggak perlu bayar. Nah, itu harapan Yuli ke depan 2-3 tahun ini masih di Kalimantan Barat? Pengennya sih dilancarkan, habis itu nggak mau kuliah lama-lama. Nggak mau kuliah, biar pingin langsung kerja ya? Iya, kalau bisa cepat-cepat, nggak harus lama-lama gitu. Oke. 2 pertanyaan terakhir saya. Skripsi pilih kualitatif, kalau cuma ada 3 pilihan nih, kualitatif, kuantitatif, atau historis? Kualitatif sih kayaknya. Kualitatif ya? Udah ada rencana sekolahnya? Belum. Saya pengennya ke sekolah saya. Sekolah asli di Landa. Ya. Oke, kualitatif. Pilih cepat selesai atau IPK tinggi? Cepat selesai sih. Sayang. Kenapa Kak? Kan biasa tuh lihat tuh mahasiswa ngejar IPK tinggi. Tuh si Hendra aja dapat B aja protes dia sama saya. Pinginnya dapat A gitu kan. Kan bahkan kemarin yang wisuda ada nih alumni kita yang IPK-nya 4 gitu loh. Luar biasa sekali gitu kan. Yang mana di Prodi BK juga sebelumnya ada yang 4. Kayaknya udah banyak sekarang mahasiswa tuh yang IPK-nya di atas 3,5 ya, biar dapatkan cum laude. Bahkan kalau IPK 4 kan dia summa cum laude ya. Iya. Nah, itu kenapa nggak pingin IPK tinggi-tinggi? Saya sebenarnya kuliah ini nggak terlalu ngejar IPK sih. Yang penting ilmunya dapat. Yang penting ilmu dapat. Iya. Nah, itu ya. Jadi itu ya yang benar, adik-adik salah satunya. Jadi IPK tinggi itu bukan berarti segala-galanya ya. Memang ada orang IPK tinggi kemudian berhasil sukses, cari kerja gampang dan sebagainya. Tapi itu tidak ini ya, tidak serta-merta ya. Ada yang IPK-nya bagus, kemudian cari kerja susah juga ada. Tapi memang lebih baik itu seimbang. Gitu. IPK-nya mungkin nggak terlalu tinggi, ya tinggi bagus gitu loh. IPK tinggi bagus, cepat selesai bagus, itu lebih. Karena ada yang bilang katanya kesempatan terus dikejar. Ya. Ya kan? Terus dikejar. IPK tinggi tapi studinya 5 tahun, lowongannya ditutup. Iya. Kan gitu kan. Jadi gitu ya rekan-rekan semua. Jadi
pentingnya selesai tepat waktu ya. Kalau kemampuan kita cuma dapat B ya alhamdulillah syukuri aja, berarti kan emang ada yang kurang gitu ya. Kecuali C ya baru protes. Iya. Udah ada mata kuliah berdapat C? Nggak ada sih. Belum ada ya. Oke. Ya. Oke, jadi itu ya rekan-rekan semua perbincangan kita di siang hari ini dengan Mbak Yuliana. Tapi sebelum saya tutup, saya mau dengar dulu apa ya semacam pesan, semacam harapan Kak Yuliana terhadap Indonesia lah atau terhadap Papua boleh di masa yang akan datang. Ini kan bentar lagi ganti pemerintahan. Ya. Nah, mungkin bisa disampaikan Kak Yuliana. Mungkin 2 menit kah atau berapa kah? Ya sepesannya lah berapa harapannya. Harapan saya buat kedepannya, buat Bapak Presiden selanjutnya, tolong diperhatikan Papua, karena waktu pemerintahan Jokowi itu Papua sangat diperhatikan. Jadi saya harap jangan mengecewakan apa yang sudah dibangun Jokowi di Papua, dan juga saya harap untuk teman-teman yang di Papua sana, apapun kebijakan pemerintah, tolong jangan banyak protes. Kalau memang itu demi kebaikan kita bersama, tolong diikuti, dan juga tolong jangan suka buat keributan. Oke. Maju ya, pinginnya tetap masyarakat Papua maju ya. Maju. Ya itu saja dari kami di podcast Bang Rikas kali ini. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya dengan narasumber dan tokoh-tokoh yang mungkin bisa menginspirasi Anda semua. Terima kasih atas kesempatan siangnya Mbak Yuli, tetap sehat, tetap semangat ya. Kita sama-sama doakan Mbak Yuli cepat selesai dan bisa langsung mengabdi, bisa cepat mengabdi menjadi guru atau apapun lah itu di Papua sana. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap.